Hai semua, dengan saya Linda Natalia. Hari ini saya ingin menceritakan cerita dari buku cerita untuk anak-anak. Dan ini dia ceritanya, tentang si kancil yang cerdik. Hari ini Miss dapat melihat anak-anak begitu bersemangat untuk mendengarkan cerita. Siapa di antara anak-anak yang suka mendengar cerita? Ayo angkat tangannya. Pasti semuanya dong. Ya, karena sekarang sebelum kita mulai cerita tentang si kancil yang cerdik, Miss mau memberitakan bagi anak-anak yang siap untuk mendengar cerita untuk duduk manis, yang rapi, dan tidak mengganggu teman saat mendengarkan cerita. Nah, sekarang ibu mau mulai bercerita tentang si kancil yang cerdik. Tahu nggak? Pernah nggak lihat kancil? Nah, ibu mau kasih lihat gambarnya. Ini gambar kancil. Nah, si kancil ini sangat cerdik. Kancil memang terkenal sebagai binatang yang paling cerdik di hutan. Di mana, Nak? Di hutan. Ia bisa menyelesaikan banyak masalah, sehingga ia pun disayangi semua orang, semua binatang yang di sekelilingnya. Sayangnya tidak semua binatang menyukai kancil. Ternyata ada binatang yang tidak menyukai si kancil. Tahu nggak siapa yang tidak menyukai si kancil? Salah satunya adalah harimau. Pernah lihat harimau? Iya, harimaunya tidak menyukai si kancil. Keberadaan kancil akan membahayakanku, ucap si harimau. Kenapa ya membahayakan si harimau? Mari kita simak. Berhari-hari harimau mencari cara untuk menyingkirkan si kancil. Ternyata si harimaunya itu sangat jahat. Dia berencana untuk menyingkirkan si kancil. Ia tidak pernah menemukan cara karena memang harimau bukan binatang yang cerdik. Ternyata harimau tidak binatang yang cerdik seperti si kancil. Harimau pun menemui ular. Apa ini, Nak? Ini ular. Iya, harimau menemui ular dan menceritakan masalahnya kepada si ular. Harimau menceritakan masalahnya kepada si ular. Bagaimana jika Tuan harimau memangsa si kancil? Katanya si ular. Pasti Tuan harimau akan bertambah cerdik, bujuk si ular. Si ular mulai menggoda si harimau. Benar juga kata si ular, kata si harimau. Bergegas harimau mencari si kancil. Harimau mencari si kancil, kebetulan sekali si kancil tengah tertidur di kebun bambu. Harimau pun mulai mendekati si kancil. Mendengar itu si kancil seketika bangun ketika mendengar si harimau mendekatinya. Harimau mendekati si kancil. Oh lala, kancil sudah terpojok dan kau tak bisa lari, kancil, ucap harimau semakin memojok si kancil. Coba kau dengar, indah bukan suara itu? Kancil meminta harimau mendengarkan suara bambu yang paling berbenturan, suara yang sangat merdu. Wah, merdu suara itu, ujur harimau setuju dengan kancil. Aku memang sedang memainkan seruling bambu ini untuk dipentaskan pada hari ulang tahun Raja Saloman. Pasti Raja Saloman akan sangat senang, ucap kancil. Jika aku melakukan hal yang sama dengan si kancil, Raja Saloman akan senang. Aku pun akan diangkat menjadi pengawalnya, pikir harimau. Bagaimana cara menyembunyikan seruling bambu itu? Tanya harimau. Kau tinggal menjulurkan lidah di antara bambu ini, lalu tunggu angin bertiup, jelas kancil. Harimau pun melakukan pertunjukan kecil. Selagi harimau sibuk meniup seruling bambu, kancil pergi menjauh. Saat angin bertiup, harimau terdengar, oh lala, rupanya lidah harimau terjepit oleh bambu. Ya, kancil bisa lolos dari ancaman harimau berkat kecerdikannya. Pesan moral dari cerita singkat ini adalah rajinlah belajar dan banyak membaca sehingga kamu menjadi anak yang cerdas. Anak yang cerdas akan menemukan jalan keluar saat dihadapkan dengan masalah. Itu saja cerita hari ini, si kancil yang cerdik. Terima kasih.